ini diberikan waktu dan kesempatan untuk memperdengarkan pewartaan sabdanya. Namun sebelumnya mari kita teduh, mohon berkat Tuhan agar karya Roh Kudus menuntun kita tidak hanya pandai untuk memahami tetapi juga aplikasi mewujud mengejawantah dalam kehidupan. Mari kita berdoa bersama. Kami meyakini ya Tuhan, perjumpaan kami di Zoom meeting ini bukan karena kekuatan kami, tapi juga karena tuntunan dan berkat-Mu kami dipertemukan saat ini, terlebih dalam persekutuan pada saat ini. Kami hendak mendengarkan pewartaan sabda-Mu, tolonglah kami semua yang ringkih ini, agar oleh kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami mampu memilih dan memilah mana jalan yang harus kami tempuh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kami dengan penuh sukacita menerimanya, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam kenal. Saya bersyukur diberikan waktu dan kesempatan begitu untuk, apakah bisa disaksikan slide saya? Bisa. Oke, okay. Bisa apa? Bisa ya? Iya, bisa. Ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih yang rawuh atau yang hadir pada malam hari ini banyak pendetanya. Saya yakin sudah barang tentu seringkali dikhotbahkan dan barang tentu ya sudah hafal sekali. Namun saya ingin melihat dari sudut pandang yang agak berbeda nanti dan coba saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga menjadi berkat. Kita membuka di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku.
firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan pewartaan sabda kasih Tuhan. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tadi ada yang sudah share screen, jadi saya tidak bisa lihat. Ada yang tadi sudah share screen, saya dibantu. Baik, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri, nama saya ya tertera di situ, saya Agus Prasetyo. Saya dari Yogyakarta, tepatnya saya melayani itu di GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta. Satu-satunya gereja yang terbuat dari bambu yang masih eksis sampai saat ini. Kalau tidak percaya nanti silahkan searching di YouTube, ada kami GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta. Silahkan nanti. Syukur-syukur di like dan ditambah subscribe-nya. Kami bersyukur. Baik, yang kedua, status saya memang pendeta di GKJ Bambu Tegalrejo. Saya ditabiskan di tahun 2015. Jadi secara usia tabisan menjadi seorang pendeta, saya baru berjalan 6 tahun. Jelas kalau dilihat secara muka, jelas saya paling muda sendiri di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bukan berarti saya akan menggurui Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya dipercaya untuk mewartakan. Kata firman kan jangan memandang muka begitu, tapi lihatlah hati ya. Nah, oleh sebab itu saya coba berbagi. Yang ingin saya sampaikan adalah judulnya itu Bible studi kita atau studi Alkitab kita itu membiarkan luka ternganga. Berangkat dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Sebetulnya kalau mau jujur ini bahan bulan keluarga di komunitas kami atau gereja kami berkaitan dengan bulan keluarga Bapak Ibu. Jadi kami gereja Kristen Jawa, saya ini orang Jawa begitu, tapi bukan berarti eksklusif Jawa, tetapi filosofi dan semangat kejawaan yang punya falsafah mampu menerima segala sesuatu dengan lapang dada, itu kami menghayati bulan keluarga itu dengan mempertimbangkan banyak persoalan yang menjadi titik persoalan kenapa sih keluarga sulit untuk dipulihkan. Itu sebetulnya karena tidak selesai persoalan luka-luka batin atau luka spiritualnya atau penyakit spiritualnya yang selama ini dipelihara atau tidak dibereskan. Ini jadi persoalan. Maka teks yang kemudian diangkat adalah Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, yang tidak pernah sakit hati siapa ya? Boleh angkat tangan yang tidak pernah sakit hati. Semua ngalamin, Pak. Oh ya, apakah pendeta tidak pernah sakit hati? Pasti. Wah, malah sering kadang-kadang. Saya yakin pasti sakit hati. Ya persoalannya adalah sampai luka atau tidak kan gitu. Yang namanya jatuh itu kan ada yang luka, ada yang tidak. Nah, kadang-kala kita nanti apakah luka batin atau luka spiritual kita itu kita biarkan dan kemudian menganga dan kemudian menjadi semacam luka yang berkepanjangan dan tidak sembuh kan gitu, ini jadi persoalan. Maka saya punya ilustrasi, slide berikutnya mohon Pak Zaka. Ya, begini Bapak Ibu, saya mau cerita, mungkin bagi Bapak Ibu orang kota yang sudah lama di Jakarta, di Australia atau kota-kota besar, jarang mendengar cerita ini, saya yakin jarang. Kira-kira 30 atau 40 tahun yang lalu Bapak Ibu sering mendengar yang namanya cerita tentang borok atau punya koreng atau borok. Saya yakin ini sakit yang umum ketika orang desa gitu. Orang desa itu biasanya punya borok atau koreng. Borok atau koreng itu ya di tangan begini, di kaki begitu, yang luka nggak sembuh-sembuh itu loh Bapak Ibu. Nah, ceritanya begini, yang namanya borok dan koreng itu Bapak Ibu saudara sekalian,
kalau orang sudah memeliharanya tidak disembuhkan, itu ada kenikmatannya. Kenikmatannya itu begini. Ketika borok atau koreng atau luka, saya boleh menyebut begitu, sudah menjadi borok atau koreng, kalau biasanya malam hari, di antara tengah sadar ya, antara tidur, belum tidur, atau masih setengah sadar lah begitu. Maka liar-liar kalau dalam bahasa Jogjanya, kalau dalam bahasa yang lain saya tidak tahu. Liar-liar begitu. Kena suasana yang wah mau tidur itu. Nah, biasanya ada yang dilakukan. Koreng atau boroknya itu digaruk-garuk, Bapak. Kira-kira nikmat atau tidak ya? Nikmat sekali, Pak. Wah, nikmat sekali itu sambil merem-merem gini ya. Wah, nikmat sekali itu. Nikmat. Wah, nikmat. Saya yakin yang punya korek atau punya borok bisa berbagi pengalaman. Pasti nikmat sekali. Nikmat. Pertanyaannya adalah, kenikmatan itu apakah menyembuhkan? Tambah parah ya. Tidak. Tambah parah. Kita sadar atau tidak? Enggak sadar. Tidak sadar. Tapi nikmat itu dilakukan. Nah, apalagi kalau di desa, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini dari desa, kan gitu. Kalau apalagi pagi itu ada tungku yang dulu kalau masak itu belum pakai kompor gas, masih pakai kayu itu. Jadi anget-anget itu didekatkan di api, jadi korengnya atau boroknya itu sudah gatel, didekatkan di panas anget-anget itu digaruk lagi. Wah, itu tambah enak tenan. Enak. Iya, Mantap. Mantap. Enak tenan, Pak itu. Wah, itu pokoknya nikmat. Tanpa disadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, lukanya itu makin membesar dan sangat mungkin bisa infeksi. Baru kemudian dia tersadar, oh ya ini perlu diobati. Tapi sudah infeksi. Nah, biasanya kalau dulu ke mantri, kalau tempat saya, dokter itu masih jarang, 30 tahun yang lalu masih jarang dokter itu. Pak Zakaria yang dokter itu jarang, masih jadi masih ke mantri. Biasanya kalau betul-betul diperiksa dan dibersihkan dari infeksinya, sakitnya luar biasa. Kalau yang tua-tua yang sudah dewasa biasanya nggak nangis, tapi pegangan mantrinya atau pegangan tempat tidurnya itu sampai begitu. Tapi kalau anak-anak biasanya sambil nangis jerit-jerit itu sangat sakit sekali. Nah, biasanya dibersihkan lalu diberi resep oleh mantrinya atau dokternya, kemudian dibersihkan dan kemudian diperban gitu. Atau dalam bahasa yang lain itu digordin ya, sudah diperban itu, kemudian biasanya diberi obat dan nanti dipesan, tidak boleh dibuka dulu, nanti tunggu kering, nanti jangan ini, pokoknya manut resepnya, oke, pulang. Tapi yang namanya sudah kebiasaan Bapak Ibu, sampai di rumah malamnya lagi, jadi masih diperban, kan nggak bisa garuk ini. Kira-kira apa yang dilakukan? Disekah. Biasanya cari pulpen, cari apa, disusuk-tusuk begini, menggantikan garuknya. Itu nggak sembuh-sembuh juga. Karena dia tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rasa sakitnya itu dan tidak mau manut untuk pengobatannya itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian itu luka fisik, tetapi nanti kalau itu sudah dinyatakan infeksi dan infeksinya ini sudah menjalar dan kemudian akan diamputasi, itu bisa berakibat pada gangguan mentalnya atau jiwanya. Dan sangat mungkin kalau sudah diamputasi, itu berakibat juga terhadap gangguan spiritualnya. Karena merasa, Tuhan tidak adil bagi saya. Kenapa penyakit seperti ini saja membuat tangan saya atau kaki saya harus diamputasi? Tuhan dan seterusnya. Maka menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, lanjut mohon untuk slide berikutnya. Manusia sehat atau waras itu 3 dimensi menurut saya Bapak Ibu. Ini tidak bisa dipisahkan. Manusia itu harus sehat fisik, raga, iya. Siapa yang tidak ingin sehat fisik dan raga? Sehat mental dan pikirannya, ya. Sehat spiritualnya. Ini tidak bisa. Kalau kita hanya mengandalkan sehat spiritual saja yang paling utama bahwa itu akan mengatasi segalanya, ya sangat mungkin ya. Tetapi kita juga akan memperhatikan sehat fisik kita. Kita juga akan memperhatikan sehat mental kita.
Nah, lawan katanya sehat berarti sakit kan Bapak Ibu. Kalau sakit fisik atau raga kan jelas. Kita akan berobatnya kemana jelas. Kalau sakit fisik raga ya jelas ke rumah sakit kan begitu. Nah, fisiknya baik, tetapi pikiran dan mentalnya tidak baik, kira-kira lari kemana Bapak Ibu? Fisik. Fisiknya baik, sehat, tapi mental pikirannya nggak sehat. Kayak dosa. Iya. Kan larinya ke rumah sakit jiwa ini. Wong lama tidak ketemu ya pandemi ini, jadi ditanya sudah makan, saya mau jadi presiden, ya nggak nyambung ini. Nah ini jelas, ini bermasalah kan. Nah juga berkaitan dengan soal spiritual. Nah spiritual ini lebih susah dideteksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah dalam bacaan ini, dalam kejadian ini saya ingin menyorot persoalan sakit spiritualnya. Karena mengapa bagi saya? Kain sebetulnya soal fisik dan raganya tidak sakit. Mental dan pikirannya tidak sakit. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dia bisa melakukan hal-hal yang sangat sistematis. Ketika tidak diterima persembahannya itu dia punya rencana yang sistematis. Ya orang yang mental atau pikirannya nggak sehat itu nggak bisa. Mengatur dirinya saja nggak bisa kan. Maka sebetulnya adalah kalau boleh saya sampaikan, Kain itu sakit spiritualnya. Memelihara luka, kekecewaan, amarah yang merupakan kemudian sumber penderitaan bagi dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar sebagai gambar dan rupa Allah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan dilanjutkan Pak. Slide berikutnya. Nah, maka saya ingin mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Cerita Kain dan Habil sebetulnya adalah suburnya penyakit spiritual dalam iklim yang waktu itu komparasi dan kompetisi yang tidak sehat. Mengapa saya menyampaikan itu? Karena persoalannya adalah sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Kain, beberapa tafsir, saya yakin Bapak Pendeta di sini banyak Bapak Pendeta ya, seringkali menggunakan tafsir yang sering digunakan. Yang sering digunakan kan gara-gara Kain kenapa sih kemudian marah gitu. Dan kemudian, karena persembahannya tidak diterima, kurang terbaik kan begitu. Dan kemudian ini menjadi pemicu kemudian Kain marah dan seterusnya. Maka kemudian biasanya penekanannya lebih pada maka kita harus memberikan yang terbaik supaya diterima Tuhan. Ya itu is okay. Itu memang benar tafsir itu. Tetapi saya ingin ada sudut pandang yang lain. Sudut pandangnya begini. Sebetulnya adalah kenapa Kain itu kemudian marah dan kemudian menyimpan luka itu menjadi kekecewaan dan kemudian justru menghancurkan kehidupan dan keluarganya karena adik tercintanya kan. Kalau gojekan atau leluconnya itu kan dunia baru ada 4 orang ini, Adam, Hawa, kemudian Kain dan Habil. Berarti kalau adiknya dibunuh kan berarti terjadi pembunuhan sepertiga penduduk bumi kan gitu. Itu yang seringkali menjadi gayeng kalau kita PA. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian sebetulnya adalah kalau kita pahami, kan sebenarnya nggak masalah toh. Misalnya kalau Kain kemudian persembahannya nggak diterima, berarti kan dia harusnya introspeksi diri. Kenapa persembahan saya tidak diterima? Jangan-jangan memang yang tidak terbaik. Maka sebetulnya saya tidak perlu dendam kepada adik saya kan gitu. Nah, persoalannya kenapa dendam terhadap adiknya? Ketika adiknya itu persembahannya lebih diterima. Nah, maka saya lebih pada mencoba untuk tafsir ya ini secara tekstualnya karena iklim dalam komparasi dan kompetisi yang tidak sehat memungkinkan bahwa ketika dia tidak mencapai tujuan-tujuannya, yang disalahkan bukan dirinya, yang dikoreksi bukan dirinya, tetapi orang lain. Sehingga yang dicari adalah kesalahan orang lain dan kemudian orang lain itu sebagai biang keladinya yang harus dimusnahkan. Ini yang menjadi pokok persoalan. Nah, maka dalam era sekarang kita jelas sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam era komparasi dan kompetisi. Contoh sederhana beginilah. Sekarang ini kan era komparasi dan kompetisi suka membanding-bandingkan dan
suka berkompetisi, itu kan kadangkala sikut kanan, sikut kiri. Maka dalam konteks kami Gereja Kristen Jawa, itu mengatakan ini zaman edan, yen ra ngedan ora kaduman. Bapak Ibu tahu artinya zaman edan yen ra ngedan ora kaduman? Ya, kelakuan seperti binatang. Iya, gila. Ngedan itu Bapak Ibu, ngedan itu bukan edan loh, bukan gila loh. Ngedan itu dengan sadar dia mempunyai tindakan-tindakan yang sebetulnya salah, tetapi dia melakukan. Maka misalnya tindakan yang ngedan ini, tahu kalau menebang hutan itu akan membuat banjir, tetapi demi kekayaan, demi dan seterusnya dia melakukan. Itu ngedan, kan gitu. Korupsi itu ngedan, kan begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pemahaman kita, ketika kita menyoal tentang teks dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16 ini, bagaimana kemudian Kain sebetulnya kalau secara teks harusnya dipahami bahwa ini persoalan penyakit spiritualnya Kain yang kemudian kenapa menyalahkan adiknya. Salah apa adiknya? Adiknya sama sekali nggak salah. Kenapa dia punya rencana untuk membunuh adiknya? Kan itu persoalannya. Maka sebetulnya dia sedang berkompetisi. Dia mempunyai jiwa kompetisi bahwa dia yang harus terbaik dan akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi dia untuk mencapai tujuannya. Nah, inilah yang sangat mungkin kemudian kalau kita tafsir sangat mungkin menjadi manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya, kan begitu. Maka dalam beberapa kajian menyatakan bahwa seringkali menjadi pokok persoalannya adalah menunjukkan Kain rupanya menjadi serigala bagi adiknya sendiri, tega terhadap adiknya sendiri. Ini kan sangat tidak waras, sangat berbahaya sekali. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit spiritual ini menjadi sumber penderitaan. Ketidakmampuan mengendalikan diri, pikiran, dan perasaan yang kemudian ada dalam diri Kain telah membuatnya kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali, layaknya manusia yang utuh. Maka dia tidak mampu menyeleksi keinginannya. Maka menurut Prof. Singge, seorang teolog besar, itu mengatakan bahwa sebetulnya ini berbicara juga soal reaksi manusia. Manakala jalan hidupnya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Dan Kain memilih untuk destruktif, merusak diri dan adiknya tercinta. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita menyoal tentang hal demikian, lalu menjadi pertanyaan bagi kita, berarti sangat berbahaya sekali penyakit spiritual ini kalau tidak dibereskan. Seandainya kalau kita menyimpan kekecewaan, awalnya kan Kain kecewa, lalu disimpan, kemudian punya rencana, kekecewaan itu berlanjut menjadi sakit hati. Dan sudah ngintip itu dosa, tidak diselesaikan, tidak mau berdamai, dan akhirnya justru kekerasan pertama yang paling brutal terjadi, membunuh adiknya yang sebetulnya harusnya dia lindungi dan dia cinta. Maka refleksinya Bapak Ibu Saudara sekalian bagi kita, kadangkala kalau kita sudah benci, sudah kecewa, dan sudah iri hati, itu pikiran dan hati kita jadi sempit, Bapak Ibu. Contoh sederhana, kalau Bapak Ibu sedang tidak suka terhadap seseorang, benci terhadap seseorang, misalnya satu gereja ini ya, contoh aja, satu gereja, ketemuan, kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian, panjenengan atau Bapak Ibu datangnya terlambat, dan dia juga terlambat. Akhirnya hanya dapat satu kursi yang sama yang bisa diduduki oleh Bapak Ibu dan orang yang Bapak Ibu benci. Kira-kira mau duduk apa enggak? Halo? Kasih duluan dia, Pak Pendeta. Iya, kasih dia Duluan duluan. dia, Pak Pendeta. Kasih dia duluan. Kasih roti, Pak. Kira-kira kalau kita benci loh, kita benci misalnya lagi mangkel, lagi sakit hati gitu. Nah, jalan di gereja itu kan luas itu.
Ketika mau papasan atau bertemu, kira-kira mau bertemu apa enggak? Dok Pak. Buang muka. Buang muka. Apakah jalannya tidak cukup, Bapak Ibu? Cukup. Yang tidak cukup apa? Hati dan pikirannya. Hatinya. Sempit sekali. Dan kemudian justru yang muncul adalah hal yang tidak sesuai dengan perintah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin lanjutkan. Nah, penyakit spiritual sumber penderitaan yang terjadi dalam diri Kain itu sebetulnya adalah ketidakmampuan Kain untuk mengendalikan diri yang harusnya menurut kehendak Tuhan. Ketika adiknya itu memberikan persembahan yang lebih baik, harusnya dia koreksi diri dan harusnya justru belajar bagaimana mempersembahkan yang terbaik itu, bukan kemudian menghancurkan atau menyingkirkan adiknya yang kemudian lebih baik dalam persoalan menyiapkan segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di slide selanjutnya saya ingin menyampaikan inilah yang kemudian perlu kita renungkan bersama ketika berbicara soal luka batin yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk mengelola segala sesuatu. Di Yakobus di pasal yang 4 ayat 1 sampai dengan 2 dengan jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 1 dan 2 itu dikatakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu silahkan membaca secara kompleks. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Melalui bacaan Kejadian pasal 4 dan Yakobus pasal 4 ini kembali diingatkan ada korelasi menurut saya bahwa luka batin yang terjadi atau luka spiritual yang terjadi adalah ketika kita juga tidak mampu untuk mengelola keinginan-keinginan kita, ketika kita juga tidak mampu kemudian menjaga hati kita, yang kemudian ketika kita timbul kekecewaan, ketika timbul hal yang tidak menyenangkan hati kita memilih untuk menjadi seteru atau musuh bagi yang lain. Nah, ini jadi persoalan. Nah, ketika kita sudah memelihara luka itu atau penyakit spiritual itu dalam diri kita tanpa kita sadari, seperti ilustrasi saya di awal, telah menjadi borok atau koreng di hati kita. Sehingga ketika kita kumpul, Bapak Ibu Saudara sekalian, ngerasani atau apa ya bahasa Indonesia, menggunjingkan orang yang tidak kita sukai, atau orang yang tidak berkenan di hati kita atau yang kita benci, maka kita akan mudah untuk menggaruk atau memanggangnya. Artinya kita justru akan menggunjingkan hal-hal yang semakin buruk, bukannya semakin yang baik. Jadi misalnya ketemu nih orang yang akan kita gunjingkan, oh Pak itu memang begini ya, oh ya itu dulu saya begini. Itu ibaratnya ya kita nggaruk borok dan koreng kita tanpa kita sadari, dan semakin lama ini akan menjadi penyakit spiritual yang menutup batin kita untuk kemudian menjadi sempit dalam kita berpikir, dalam kita beriman, dalam kita mengaplikasikan firman Tuhan itu yang harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya firman Tuhan jelas, kasih itu sabar, firman kan ditabur, kasih itu sabar, diterima, diolah kita, keluarnya harusnya Bapak Ibu, kasih itu sabar, kita terima ya, kita olah nih, kita renungkan, kita olah, harusnya keluar lebih ada damai, dan lebih sabar kan begitu Bapak Ibu. Tetapi kan persoalannya kasih itu sabar, kita terima, kita olah, realitanya dalam kehidupan sehari-hari, jalanan macet, apa yang kita akan lakukan? Belum tentu kita sabar. Kasihlah musuhmu. Nah, ketemu orang yang membenci kita, apakah kita akan mengasihi?
Oh, firman-Nya benar. Kita mengolahnya, kemudian keluar bukannya mengasihi, tetapi seringkali kita menggunjingkannya. Nah, ini tanpa kita sadari, sebetulnya kalau jujur kita masih memelihara borok atau koreng atau penyakit spiritual itu dalam hati kita yang tidak kita bereskan bersama. Maka menjadi pembelajaran bagi kita sekalian, mari belajar menjadi komunitas yang sadar akan bahaya spiritual. Jadi bahaya spiritual itu ini kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di gereja kami yang kami layani ini ada seorang yang baru saja menjadi Kristen, tetapi suaranya bagus, suaranya sangat bagus. Dia itu dulu sering ikut audisi nyanyi. Nyanyi kan secara secara olah vokal dan seterusnya bagus, baca notnya bagus. Tapi soal pembekalan spiritualnya memang baru, namanya baru Kristiani ya, baru Kristen, baru Baptis dan seterusnya. Dan akhirnya dia diberi tugas untuk jadi song leader atau jadi seperti Pak Andri tadi yang memandu pujian tadi. Nah, tugas pertama semua memuji. Wah, suaranya bagus loh. Wah, puji Tuhan, luar biasa sekali kan gitu. Oke. Kedua begitu, ketiga begitu, keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang tidak suka. Nah, biasanya kami sebelum pandemi, jadi sebelum pandemi itu kan habis ibadah kami biasanya bersalaman. Nah, dari sekian banyak jemaat ada satu Bapak Ibu yang mengatakan, suaramu itu nggak pas, nggak cocok kamu jadi song leader. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Minggu berikutnya kira-kira mau melayani atau tidak? Yang terjadi adalah dia tidak mau melayani. Loh, kenapa? Enggak Pak Pendeta, saya off dulu sajalah, saya banyak kerjaan gitu jawabnya. Oke, minggu berikutnya dihubungi koordinator. Bu, besok tugas ya, ini jadwalnya loh. Wah, saya baru repot Pak. Nah, akhirnya saya jadi bertanya-tanya, enggak mungkin ini kalau tidak ada masalah. Akhirnya saya datang. Terus kemudian kami ngobrol-ngobrol pada titik tertentu, akhirnya keluarlah apa yang menjadi kekecewaannya. Pak Pendeta, saya itu sangat jengkel sekali. Karena saya menjadi orang Kristen, diberi tugas nyanyi, saya sudah bersuka cita. Ada aja yang nggak suka Pak Pendeta. Loh kenapa? Ada itu waktu salaman Pak Pendeta bilang, suara saya jelek, nggak cocok saya memuji nama Tuhan. Begitu Pak Pendeta, sakit hati Pak. Nah, ini menjadi sebuah kekecewaan. Yang sebetulnya dia sudah membangun pelayanan yang baik dengan tulus dan seterusnya. Gara-gara satu kata, suaramu jelek, nggak cocok kamu nyanyi. Itu menjadi luka batin yang dipelihara dan kemudian meruntuhkan motivasi dan semangatnya melayani. Betapa ini sangat kemudian disayangkan. Terus kemudian saya menghiburnya begini, Bu, yang bicara suaranya tidak baik berapa? Ya satu itu Pak Pendeta. Oh, yang lain bilang baik kok. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Yang baik lebih banyak untuk mengapresiasi. Yang tidak suka kan hanya satu. Itu ibaratnya dia baru buang sampah, nggak usah diterima. Sudah, itu aja nanti enak. Bahwa tujuan Ibu memuji memuliakan nama Tuhan, itu kan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama diri, bukan untuk kemuliaan yang lain kan gitu. Urusannya nanti dengan Tuhan, tidak usah dipersoalkan dia suka atau tidak. Nanti Tuhan sendiri yang justru akan berkarya melalui hati dan pikiran. Terus kemudian akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mulai mau kembali di minggu berikutnya. Dan akhirnya juga ketemu lagi dengan ibu. Ya masih sinis, tetapi kemudian ibunya ini sudah melepaskan pengampunan. Nggak masalah, itu kritik yang baik bagi saya, supaya saya terus belajar lebih baik dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang justru sembuh luka batinnya, spiritualnya, karena mampu memberikan pengampunan, bukan memelihara kekecewaan atau kemudian dendam dalam dirinya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak, jangan kita berhenti pada titik orang Kristen itu senang mengumpulkan resep ajaran. Resep ajaran itu kalau ini harusnya begini-begini, lab service lah, boleh saya katakan begitu. Tapi seringkali kita tidak menyelesaikan luka batinnya, luka spiritualnya, sehingga sering tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita.
baik kita nanti kemudian menjadi pelayan sekalipun, kalau tidak diselesaikan luka batinnya, akan menjadi persoalan di kemudian. Mudah untuk marah, mudah untuk kita kecewa, dan seterusnya. Justru ini akan merusak citra sebagai pelayan Tuhan yang harusnya memancarkan kasih Allah yang penuh rahmat dan pengampunan. Kemudian tentunya dari bacaan Yakobus 1 ayat 21 diingatkan juga untuk bersihkan diri dengan sembahyang. Saya boleh mengatakan meditasi itu bukan berarti meditasi yang dipahami keliru menurut saya, karena perlu kajian bahwa meditatif itu bagian dari kalau dalam kami GKJ Gereja Kristen Jawa itu sikap meditatif itu mengosongkan diri, mengambil daripada ayat yang ketika Tuhan Yesus datang itu juga mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, kan gitu. Itu yang kami pahami, mengosongkan diri dalam meditatif. Doa meditatif itu sebetulnya melepaskan seluruh ego kita dan seterusnya, sehingga yang muncul dalam diri kita adalah karya Tuhan yang menuntun melalui Roh Kudus, sehingga ketika itu kita lakukan secara tidak langsung kita membersihkan diri. Ibarat setiap hari lantai itu kita sapu, ya kita sapu. Meditatif itu juga begitu dalam kehidupan kita. Sehingga yang ketiga menurut saya akan menjadi pribadi yang bijaksana, dapat menyeleksi keinginan hidup, lebih berguna bagi sesama dan sesuai tentunya dengan kemampuan kita yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf kalau agak panjang, saya selalu mengakhiri dengan pesan pastoral. Karena kalau Bapak Ibu membaca bacaan surat-suratnya Rasul Paulus, itu mesti ada pesan-pesan pastoralnya, baik kepada jemaat Efesus, Filipi, dan seterusnya. Maka saya belajar untuk pesan pastoral apa yang kemudian perlu kita petik dari kisahnya Kain dan Habil, terutama di gudang keluarga kalau konteks gereja kami. Tentunya kalau Bapak Ibu lain tentunya, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah dalam keluarga sebetulnya jangan sampai terjadi yang namanya komparasi dan kompetisi dalam kehidupan. Bahwa setiap pribadi itu unik, bahwa setiap pribadi itu indah yang diberikan Tuhan. Tak perlulah kita membanding-bandingkan. Tak perlulah kemudian kita berlomba dalam pengertian yang buruk. Kemudian kalau sudah kita berprestasi paling baik menjatuhkan pihak lain, menurut saya tidak. Kita bergereja pun harusnya demikian. Supaya semangat okumene, supaya semangat kebersamaan kita ini bisa kompak. Kadang-kala saya masih prihatin ketika kita kumpul bersama. Oh, ini aliran karismatik, ini aliran Calvin, ini aliran. Betapa sedih saya sebetulnya. Kenapa yang kita kedepankan itunya? Berarti secara tidak langsung kita punya penyakit spiritual kesombongan yang kemudian sangat mungkin justru kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengadakan mujizat demi namamu Tuhan, dan seterusnya. Nyahlah engkau yang membuat kejahatan. Itu sedang mengatakan soal hal-hal yang tentunya vital dalam pelayanan kita, soal penyakit-penyakit spiritual yang menurut saya harus diselesaikan dalam kehidupan. Maka kalau analoginya adalah kita semua adalah keluarganya Tuhan, maka sebetulnya kita bekerja, bermain, berbuka, bergembira bersama-sama membagi makanan, tempat tidur, uang, masalah, bahkan sakit penyakit. Ini kenapa saya sampaikan lebih dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu. Saya boleh sharing sedikit. Kenapa saya berani menulis, berani untuk membagi sakit penyakit. Karena jujur saja saya bulan Juni itu habis kena pandemi, kena COVID-19. Itu diawali dari istri yang kerja di rumah sakit, kemudian pulang, anak saya masih kecil, kena. Awalnya, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu di rumah pastori kan satu rumah, mau diisolasi di mana? Waktu itu saya belum kena gitu. Apakah saya kemudian mengasingkan istri saya? Oh, kamu harus gini. Oke lah, itu kata dunia. Tapi sebagai menunjukkan kasih, nggak apa-apa saya akan tertular, tetapi saya yakin ketika tetap mematuhi protokol kesehatan itu dan saya mengedepankan cinta kasih Allah, bahwa saya akan merawat dengan cinta kasih Allah, saya mengambil inisiatif dari Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang yang kusta. Orang kusta itu katakan kan tidak boleh disentuh kalau ini menular dan seterusnya. Kenapa Tuhan Yesus berani? Berarti soal keberanian dengan cinta kasih, tentunya dengan sikap yang benar pula dalam kita
memberikan pertolongan itu. Akhirnya kami bisa melewati bersama. Itu yang kami yakini bahwa sakit penyakit bukan menjadi penghalang bagi kita untuk meneruskan cinta kasih Allah. Karena akan ada banyak cara untuk kita bisa mengejawantahkan kasih itu dalam kehidupan. Akhirnya kami bisa melewati dan sekarang saya sudah sarjana COVID begitu Bapak Ibu Saudara sekalian karena sudah melewati kan. Itu bukan persoalan yang mudah, tetapi saya yakin karena pertolongan. Kedua, kadang-kadang kita berkeluarga saling bergesekan tidak bisa dipungkiri. Kita bergereja saling bergesekan, iya. Kadang-kadang saling bertengkar, iya. Layak, wajar sebagai keluarga. Namun sejatinya kalau kita mau jujur dalam lubuk hati kita yang sudah diikat oleh kasih Kristus, harusnya yang kita kedepankan adalah kasih. Maka pertengkaran itu mampu dilampaui. Kenapa kita bertengkar? Wong kita diikat oleh kasih Kristus. Sehingga akan berganti untuk kembali saling mengasihi. Terlalu dangkal, terlalu eman-eman kalau dalam bahasa Jawa. Kok persahabatan kita, persaudaraan kita di dalam Tuhan diganti dengan pertengkaran, diganti dengan permusuhan. Betapa itu sangat tidak sekali masuk akal karena Tuhan pun datang untuk merukunkan. Kok kita datang untuk menceraikan? Itu jelas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka menurut saya ini yang perlu untuk kita kedepankan. Yang terakhir, sehingga kita bisa bersatu dalam kasih, siap membela satu dengan yang lain demi terciptanya keutuhan dan kerukunan yang tentunya berkenan di hadapan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kisahnya Kain dan Habil, menurut saya menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Saya hanya melihat dari sudut pandang itu, mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya menjadi berkat. Mari kita sembuhkan luka spiritual kita, luka-luka batin kita. Tidak ada gunanya untuk dipelihara. Karena kalau dipelihara nanti jadi goreng atau borok dalam hati kita itu susah untuk diobati. Kalau sudah mau diobati itu harus dikerok oleh Tuhan Yesus. Kadang kalau susahnya bukan main. Pak susah itu Pak mengampuni Pak. Yang sudah melukai hati saya Pak susah sekali Pak. Ya memang Tuhan Yesus begitu harus diselesaikan. Maka saya mengajak pada kita sekalian kiranya kehidupan kita berkeluarga sehat, tidak hanya fisik kita, karena mau kapan investasi fisik jelas terbatas. Mari juga tidak hanya persoalan sehat pikiran dan batin kita, yang lebih penting juga adalah sehat spiritual. Karena sehat spiritual itu nilainya kekal dan abadi. Artinya semakin tua, Bapak Ibu akan semakin bijaksana. Itu kan kata Amsal dan Mazmur. Jadi kalau Bapak Ibu rambutnya sudah mulai putih, bersyukurlah karena putih itu lambang kebijaksanaan. Jangan kemudian malah ditutupi. Tapi ya sukanya kita mau menutupi. Tetapi maksudnya adalah kita bersyukur bahwa melalui cerita Kain dan Habil kita diingatkan bersama untuk mari menyelesaikan luka batin, jangan sampai ternganga dan justru merusak keberadaan pelayanan kita, kebersamaan kita yang tentunya jauh dari kehendak Tuhan. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya meyakini Tuhan menolong Bapak Ibu untuk mampu mewujud menyatakan kehidupan yang sehat secara fisik, secara mental, dan juga secara spiritual. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai moderator, saya ingin memberikan secara singkat mengenai informasi mengenai sedikit renungan dari Pak Pendeta, ya Pak Pendeta Agus Prasetyo. Ya. Kita masuk dalam diskusi. Sebelum kita masuk dalam diskusi, perkenankan saya, Martin Manungga. Saya tinggal di Jakarta. Saya jemaat GPIB Tugu. GPIB Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Pak Pendeta. Oh, ya. GPIB, ya. Nah, GPIB menarik sekali dalam renungan pendeta ini ada beberapa hal terkait dengan perikop yang kita
sama-sama memahami adalah apa yang terjadi antara Kain dan Habel. Dalam perkop ini, kita mengangkat sebuah tema yang berjudul tentang membiarkan luka terpancar. Tema ini uraikan saya sedikit arahkan bahwa kita akan berbicara dari perikop bahwa pertama dalam kehidupan bergereja kita kenal dengan kehidupan keluarga. Keluarga itu adalah ada anak, pemuda, ada dewasa, dan lansia. Ya, ini kebetulan saya angkat di sini. Dari keluarga itu adalah anak, ada pemuda, dikatakan bilang teruna-teruna, umurnya SMP, SD, SMP. Ada juga yang dewasa, di atas 30 tahun, ada juga lansia yang umurnya 50 ke atas. Dalam pertumbuhan keluarga ini, kita fokus pada dua hal. Pertama, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan spiritual. Jadi Bapak Pendeta sudah uraikan sedikit terkait dengan bagaimana terjadi persoalan-persoalan, yaitu secara jasmani terjadi luka. Ya, kalau luka jasmani dalam tubuh orang yang sehat, pasti kalau jasmaninya luka pasti pengobatannya ke rumah sakit, ke dokter. Kalau spiritual pasti kita cari di dalam pembinaan rohaninya. Ya, sedikit ini supaya nanti kita fokus dalam pembahasannya arahnya ke lukanya itu. Ya, maksud saya di sini. Ada yang dikatakan begini, ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa juga yang sehat. Ya kan? Kalau tubuh sakit, jasmani sakit, jiwanya juga ikut sakit-sakitan. Masih kehidupannya. Sebab itu nanti kita lihat bagaimana kita mengelola persoalan-persoalan ini dalam kehidupan. Konteksnya ke arah bergereja. Ya. Sebentar, jangan dulu saya lagi seminar. Maaf, tadi ada terganggu masuk. Jadi konteksnya di situ kita lihat bagaimana lukanya tadi Pak Pendeta sudah uraikan sedikit banyak tentang kehidupan. Kadang-kadang clash terjadi luka itu terjadi karena pertemuan-pertemuan, ada percakapan, pergaulan dan segala macam. Ada spiritual, bagaimana kita mengelola kehidupan ini, spiritual kita sehingga bisa mengendalikan daripada luka yang tadi, luka dalam batin, luka hati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin membuka termin pertanyaan bagi Bapak Ibu. Tadi saya sengaja hanya skop aja supaya kita bisa membuat pertanyaan, menanyakan, diskusi untuk menambah ya pendalaman tentang mengelola suatu persoalan baik jasmani maupun rohaninya. Ya, saya buka termin. Setiap pertanyaan-pertanyaan ini mohon mungkin langsung aja Pak Pendeta Agus Prasetyo langsung bisa jawab. Silakan. Saya kira itu komentar saya pertama sebagai moderator. Kami persilakan buka termin 1. Silakan Bapak. Mohon maaf Ada Pak, yang Pak mau Pendeta. bertanya? Pak Silakan. Pendeta, mohon maaf. Ya, Mohon maaf Pak. Tutup dulu dengan doa Pak. Kan habis nyampein khotbah Pak. Belum ditutup ya. dengan doa. Saya pikir rangkaiannya langsung Rangkaiannya biasanya begini Pak. Kita diskusi ini juga pendalaman. Tutup doa firman dulu Pak, baru nanti itu. Oh. Tunggu. Baik, kita berdoa. Ya. Berdoa dulu.
baru Monggo, diskusi. mungkin Oh, ya. ada yang mau ini bertanya, silakan. Kita Iya Pak, nanti bertanya Pak. Tutup doa firman dulu Pak. Oh ya. jadi Baik. Baik, saya akan berdoa untuk Oke. firman-Nya. Ya, baik. mungkin penyampaian firman, silakan. Ya. Bapa di Silakan Pak surga, Pendeta. kami bersyukur untuk pewartaan sabda-Mu, mengingatkan kami pentingnya untuk belajar dari kisah-kisah Alkitab yang tentunya mengajarkan kami untuk lebih bijak, agar kami juga menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang sesuai dengan sabda-Mu. Kami akan melanjutkannya dengan kami bercakap, mendiskusikan sabda-Mu ini dalam Zoom ini. Berkatilah agar apa yang semua kami upayakan ini dalam rahmat dan kebaikan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk sapaan sabda-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari, oke, silakan. Kami persilakan kepada kita yang hadir menyampaikan beberapa untuk pendalaman daripada renungan Bapak Agus, Pak Pendeta Agus. Silakan Pak. Oke, kami tunggu. Ini mic-nya tidak dengar sama sekali. Apa sudah ditutup atau tidak? Oh, saya masih terdengar toh Pak Martin? Tidak Mas. dengar, saya di sini suaranya mati gitu. Oh, Pak Martin, Ya, saya masih dengar. suara Pak Pendeta jelas Pak. Oh, Jelas. jelas ya? Oh, jelas. Jelas di tempat kami jelas. Iya, Baik. tahu kenapa ya? Handsetnya Mungkin kali coba. Pak Martin. Handsetnya dicek aja handsetnya Pak. Saya nggak pakai headset, saya langsung ini besar semua dikasih. Ya, dengar nggak Pak? Oh, tidak dengar. Tapi kecil sekali. Silakan mungkin ada. Mungkin saya ya duluan ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Sebut nama, Baik, terima sebut kasih. nama dan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk di ruang tanya jawab tentang membahas dari firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Agus Prasetyo. Ini tadi tentang rema firmannya itu cerita tentang borok atau korengnya. Ini agak lucu ini saya lihat ini bahasanya ya. Jadi kalau secara bahasa Indonesia yang umum, cerita borok koreng ini berarti bisa dikatakan luka ya. Luka. Tapi kalau kita bawa dalam firman Tuhan, mungkin seperti yang Bapak ceritakan tadi tentang ada yang sirik, ada yang dengki, ada yang nggak suka. Terutama ini terjadi bukan cuma di dalam hal pelayanan, semua instansi, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, ya kan? Nah, maksud saya bagaimana kira-kira ini saya ceritakan dulu tentang di dalam pelayanan, karena saya merasakan beberapa bulan ini banyak orang ingin menjatuhkan pelayanan saya dengan cara menjelekkan nama baik saya. Yang kedua, menjelekkan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, supaya saya dikeluarkan dari satu komunitas. Nah, dalam hal ini tadi saya berpikir, oh, borok dan koreng ini bisa disamakan dengan sifat dan tingkah laku dari seseorang. Bukan cuman borok luka secara fisik berarti ya. Jadi maksud saya gini Bapak Pendeta, bagaimanakah cara saya mengatasi dalam permasalahan ini, terutama dalam pelayanan? Ada orang pengen menjatuhkan saya secara rohani. Kadang-kadang mereka ini ada komunitasnya 2-3 orang, padahal mereka sama-sama anak Tuhan. Apakah itu sudah melanggar salah satu
firman Tuhan, atau bagaimana cara mengatasi saya untuk menghadapi ini orang? Apakah kita saling tegur menegur? Apakah saya harus mengalah? Apakah saya harus merendahkan hati terhadap mereka? Mungkin Bapak bisa menjabarkan secara singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Saya kira cukup ya, Pak Agus bisa jelaskan langsung aja. Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Martin juga Pak Andre responnya. Saya akan menjawab begini. Saya mendasari dulu. Ketika Tuhan juga bercakap, ada yang tidak suka terhadap Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus itu bukan berarti tidak ada yang suka loh Pak Andre. Jangan dibayangkan, wah pelayanan Tuhan Yesus disukai semua. Nyatanya juga ada yang tidak suka. Maka saya ingin mengambil ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap soal adanya yang tidak suka dan bagaimana menentang ajaran Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus mengingatkan bagaimana panggilan kasih yang murni yang ada dalam diri orang percaya itu harusnya bisa mengalahkan segala bentuk kejahatan, ketidakbenaran yang ada. Maka saya membaca dulu Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pengucuknya juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan juga mengambil ciptaannya juga matahari yang menerbitkan sinarnya itu bagi semua orang. Dan itu tidak pandang bulu. Dan kemudian pertanyaannya adalah ketika matahari itu panas-panasnya dan kemudian kita merasakan panas dan kemudian kita mengumpat pada matahari. Apakah matahari berubah? Tidak. Apakah berubah? Itu kan soal universal ya. Kita harus mempercayai juga Tuhan hadir melewati ciptaannya yang bisa menjadi pemerenungan kita. Dan Tuhan Yesus juga mengambil perumpamaan itu untuk menyatakan jika kamu benar, sinarmu adalah benar, kamu melakukan tindakan yang benar, kemudian orang lain mengumpat dan seterusnya, harusnya tidak mengubah sinarmu untuk kemudian redup. Kan gitu. Tapi persoalannya adalah seringkali kita redup, bahkan kita tidak berani. Apa persoalannya? Jangan-jangan saya punya motivasi yang lain ini. Kan begitu itu menjadi pemerenungan. Kalau kemudian misalnya bunga saja, bunga itu mengeluarkan harum, mau kita kemudian, oh bunganya busuk kamu, misalnya kita melawan, padahal bunganya memang harum. Apakah bunga berubah? Tidak berubah. Persoalannya adalah kita ketika menjalankan kasih, kita pelayanan, kita kasih. Orang mengumpat, pelayananmu itu tidak berguna, kamu memang. Kalau kita berubah, maka menjadi pertanyaan bahwa kemudian kita justru tidak melakukan kasih itu dengan murni. Kita banyak motivasi loh. Yang tersinggung itu siapa? Bukankah kalau mengikut Yesus itu dikatakan memikul salibnya, mengikut dia, kan menyangkal diri. Kan bagian dari menyangkal diri itu. Kan dina itu sebetulnya kalau Tuhan Yesus kan mengatakan nggak perlu kita menghakimi kemudian membalasnya kan enggak. Doakanlah, kasihlah musuhmu dan seterusnya. Itu yang kemudian sebetulnya menjadi landasan kita di kemudian, terutama tadi yang ditanyakan Pak Andi. Pak Gus, ini ada yang mau menyingkirkan saya. Menurut saya nggak perlu khawatir selama panjenengan berada di jalannya Tuhan, benar dan seterusnya. Tidak akan berubah. Yang menyertai panjenengan invisible hand-nya itu Tuhan. Jadi mau ditakutkan apa? Kalau kemudian manusianya yang kemudian ingin melakukan itu, rencana Tuhan itu luar biasa. Berulang kali kalau boleh dikatakan, Paulus itu dalam pelayanan juga begitu, mau dihancurkan apapun ya, selalu punya jalan Tuhan itu untuk
menyatakan kasih. Jadi menurut saya kalau kemudian ada yang tidak suka dan kemudian ingin menjatuhkan, saya tetap akan berusaha untuk mengasihi karena itu perintah Tuhan. Kasihlah musuhmu, doakanlah yang menganiaya kamu. Pada titik itu berarti kapasitas kita untuk mengenal dan memahami tentang kasih sangat dalam. Tapi kalau kemudian, oh saya mengasihi karena dia mengasihi, kan gitu, itu dangkal, kan gitu. Maka saya seringkali menyampaikan dengan kata walaupun. Belajar dari Tuhan Yesus yang disalib. Tuhan Yesus yang disalib itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian kan peragaan supaya roda atau lingkaran kekerasan, lingkaran balas dendam itu berhenti. Amin. Begitu loh. Itu bukan berarti Tuhan Yesus kalah, enggak. Amin. Misalnya ketika diludahi, apakah Tuhan Yesus tidak bisa membalas lebih daripada diludahi? Sangat mungkin bisa. Apakah ketika Tuhan Yesus dipukuli tidak bisa memukul? Lah bersabda sekali saja dunia lenyap kok. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak membalas? Itu persoalannya sebetulnya sedang mengajarkan peragaan hidup yang manusia yang berkenan di hadapan Allah, yang salib sebetulnya adalah simbol kutuk itu berubah menjadi simbol of mercy, simbol berkah, anugerah. Karena begitu di atas kayu salib kan orang lain meludahi, katanya engkau Mesias, turunlah dan seterusnya. Kalau saya misalnya yang disalib, saya misalnya diberi kewenangan seperti Tuhan Yesus, kemanusiaan saya turun dari salib itu, saya pukuli satu-satu itu, nanti saya balik lagi ke salib itu. Manusia saya marah itu, tapi kan enggak itu. Lingkarannya harus diputus dengan jalan ampunilah dia sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, itu kekristenan yang sesungguhnya kan pada titik itu. Selama kita ya ikut Kristen minta berkat-berkat terus, ya itu masih Kristen yang kalau boleh saya mengatakan kan kapasitas anak itu selalu minta-minta gitu. Kalau yang sudah dewasa itu kan berani menderita, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi segala sesuatu, itu dewasa. Maka sebetulnya kalau pertanyaan Pak Andri tadi sebetulnya malah lebih luas untuk melihat kita tidak hanya persoalan luka tadi, tetapi lebih pada itu kasih itu menyembuhkan luka. Dengan Bapak Andri tetap berjalan dalam kasih Tuhan, yang membenci itu akan mengasihi. Itu kasih kan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Nah itu harusnya menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Nah, dengan demikian, Pak Pendeta, yang masalahnya itu yang orang pengen menjatuhkan itu bukan sederajat dengan saya, masih lebih memahami, dia udah profesional lah, udah senior, lulusan S2 MTH, seorang pendeta. Tapi apa yang kita dapat dari beliau ini? Bahasanya seperti itu dan menjatuhkan, ibaratkan domba-dombanya lah ya. Dia karena dia memang berstatus pendeta dan punya gelar MTH. Nah, saya kecewa. Kependetaannya itu malah saya bilang, jadi saya berdosa ini kan. Ibaratkan kalau saya keluarkan statement bahasa, pendetamu itu masih pertanyaan. Nah, hal-hal kayak ginilah yang kadang-kadang di dunia pelayanan itu terjadi banyak, Pak. Karena orientasi kita masih melihat personnya ya. Orientasi kita masih melihat pada person yang kemudian kita tidak bisa masuk ke dalam untuk lebih melihat pada sisi yang lebih komplit, bahwa kenapa dia melakukan itu pasti ada suatu hal yang perlu kita juga memahami. Dan Tuhan Yesus ketika menyindir para imam-imam, para orang ahli Taurat dan Farisi, bukan tanpa dasar. Mereka paham soal kasih, mereka paham soal dan seterusnya. Apakah Tuhan Yesus melawan dengan kekerasan? Sama sekali tidak. Justru melawannya dengan tindakan-tindakan yang nyata, aplikasi-aplikasi kasih itu yang meruntuhkan cara berpikir. Misalnya dengan orang Samaria yang murah hati, dengan banyaknya hal yang dilakukan. Nah, menurut saya Pak Andri tidak perlu untuk kemudian berhadapan-hadapan, bermusuh-musuhan. Menurut saya selama panjenengan melakukan kasih, orang akan melihat buahnya kok. Kan begitu. Buahnya kan dilihat. Misalnya
bergelar MTH atau profesor sekalipun, tapi ucapannya misalnya caci maki, panjenengan hadir meneduhkan dengan penuh kasih dan semua, orang akan melihat sendiri, tidak lagi melihat pada gelarnya, tidak lagi melihat pada persoalan ini, karena akan dilihat pada buahnya. Nah, menurut saya monggo itu kan nanti persoalan pribadi, silahkan untuk di Baik, itu sudah dalam ya. Baik, kita kasih kesempatan yang lain, mari silakan. Saya kira sudah tadi Salam. sudah. Nah, silakan. Sebut Salam. namanya dan ya. Pak Andri, saya Hana. Ingin tanya, kadang kalanya kan kita memang ya seperti kata Pak Andri dalam pelayanan itu ada yang nggak suka dengan kita. Kita pun juga mengampuni mereka ya yang nggak suka sama kita. Tapi bagaimana dengan yang kita yang nggak enak sama kita, yang nggak suka sama kita itu? Bagaimana kita bisa membuat lukanya dia atau sakit hati atau mungkin iri hatinya dia itu untuk bisa berubah dalam diri kita, walaupun kadang kita kasih, kita kasih pertolongan, kita kasih penjelasan, kadang mereka tidak menerima, gitu loh. Tapi kita ya tetap memberi kasih, tetapi kadang mereka kan menjadi iri hati, bahkan kadang menjadi perpecahan. Nah itu sikap hati yang bagaimana? Ya. Yang sekiranya kita bisa merubah mereka, itu loh Pak yang saya minta. Baik. Nah, kadang-kadang kasih itu butuh konsisten. Konsisten itu bukan persoalan yang mudah. Kalau konsisten itu begini, yang namanya emas. Aku ikut. Ya, yang namanya emas mau diapakan kan tetap emas. Betul? Mau diapakan ya tetap emas. Mau dijenang seperti apapun ya emas. Justru kalau dijenang semakin luar biasa, kotoran-kotorannya akan semakin hilang. Nah, menurut saya kadang-kadang kita tidak konsisten, tidak strike untuk menjalankan kasih itu. Sehingga seringkali kalau kita kemudian analoginya begini, sebagai orang tua, kan Bapak Ibu punya anak atau punya cucu. Ketika cucu menjatuhkan gelas, apa reaksi Bapak Ibu? Gimana mungkin tadi yang tanya? Kita marah. Pertanyaannya adalah, anak kita, cucu kita yang kecil itu sudah tahu betul belum sih ketika menjatuhkan itu berbahaya bagi dirinya atau bagi orang lain? Tidak tahu. Tapi kita terpancing untuk mengeluarkan marah kita dan memaki justru anak kita sangat mungkin. Tapi persoalannya adalah sebetulnya keliru. Kita justru yang kalah disetir atau disetting oleh anak atau cucu kita untuk marah. Kalau dia jatuh ya kita pakai logika saja. Kalau gelas itu jatuh ya pasti pecah. Ya sudah, kita biarkan aja. Tetapi di kemudian kita memberikan pendidikan yang tidak harus dengan kekerasan. Oh, caranya minum itu Bapak seperti itu supaya tidak jatuh itu Bapak begini. Dia akan meniru. Tapi itu kan butuh konsisten. Kadang-kala kita tidak, kita itu mengasihi. Makanya Tuhan Yesus ketika soal perumpamaan tentang pengampunan kan itu dikatakan. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu soal tentang bagaimana konsisten kita menjalankan kasih itu. Kalau kita terus melakukan itu, saya yakin yang namanya dalam bahasa Jawa itu, saya sering menyampaikan, tidak ada batu yang keras yang kemudian bisa dihancurkan. Tidak ada sesuatu yang kemudian tidak bisa diubah. Persoalannya adalah kita terus setia atau tidak. Atau justru kita terpancing yang kemudian membalasnya karena sudah mangkel, karena sudah tidak bisa menahan diri, lepas kendali. Nah, hilanglah kasih kita. Nah, persoalannya adalah menurut saya kehadiran orang-orang yang di sekitar kita yang tidak suka dengan kita, sering mengumpat kita, menurut saya sih itu bagian dari memproses kita, justru memperkuat keberadaan kita untuk mengasihi itu lebih lagi. Saya senang aja kalau ada yang kritik tidak suka dengan saya, ya saya malah senang, artinya ada yang sayang dengan saya. Ada sesuatu yang dilihat masih kurang dalam diri saya, dan memang manusia ini tidak sempurna, tapi tidak akan mengurangi untuk saya tetap mendoakan, mengasihi, dan seterusnya. Menurut saya itu yang harus kita lakukan.
Baik, pas sudah. Ya, kita tunggu yang lain. Silakan. Termin ketiga. Silakan. Yang lain. Ayo, Bu Indriani atau yang Bu Lydia atau yang awal. Jadi yang pertama sudah terjawab bahwa Pak Andre itu kita belajar doa Bapa kami. Ya, tadi salib sudah jelas. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, tetapi karena salib dia harus menanggung dosa, maka dia harus mengikat pengampunan itu. Demikian juga kita. Itu doa Bapa kami diajarin terus supaya kita tuh belajar mengasihi. Yang kedua, konsisten. Jangan pernah toleran pelaksanaan kasih itu. Kasih harus tulus. Nah, walaupun mungkin kasih kita mengasihi, kita dapatnya pahit. Tapi konsisten, laksanakan. Itu prinsipnya. Oke, yang lain silakan. Ayo Bu, Maylin. Mari yang lain biar kita perdalam. Bu Maylin. Ada mau tanya? Nanti Pak Martin dan yang lain, karena jam 9 itu saya juga ada kebagian tugas untuk doa jemaat kan begitu. Jadi nanti saya tidak bisa lebih, misalnya jam 9 lebih untuk baik, karena saya juga berbagi ini sudah 2 jam. Iya. Bisa. Baik, kalau tidak ada berarti saya masuk sedikit satu pertanyaan aja untuk Pak ini, untuk pengarahan aja. Ya, memang dari dari percakapan kita malam hari ini, ya mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana tadi sudah masuk bahwa untuk mengatasi luka batin, mengelola luka-luka batin ini, tadi langkah-langkah melakukan itu supaya kita mampu mengontrol tingkat emosional kita, tingkat spiritual kita. Nah, tadi sudah ada pelaksanaan meditasi dan doa pertobatan itu. Itu tadi Pak Pendeta sudah sampaikan demikian. Dan yang kedua mungkin yang harus kita perhatikan itu adalah, pertama, kita harus melihat bahwa di dalam kehidupan pertumbuhan gereja itu ada orang yang baru bisa menyusui susu, jangan dikasih makan yang keras. Kalau kita jadi pemimpin di dalam ini, supaya kita pahami langkah-langkah ini. Mungkin Bapak Pendeta sedikit tambah melengkapi close time dari sana, close ini, renungan ini sedikit secara singkat supaya ditutup dengan beberapa kata kuncinya. Silakan Pak. Baik, Bapak Martin. Pertama saya ingin menyampaikan begini. Kesadaran menurut saya menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Bahwa kita makhluk yang selalu bisa terhubung dengan sang kali dan sesama. Relasi yang terganggu dengan sang kali akan juga berpengaruh terhadap sesama. Relasi dengan sesama juga akan sangat terganggu dengan sang kali. Menurut saya yang perlu diperhatikan dalam kesadaran ini adalah bagaimana kita menjaga relasi yang benar kita kepada Tuhan dan sesama, dengan mengedepankan nilai-nilai Kristiani yang harus dipraktekkan, tidak hanya menjadi resep. Itu menurut saya akan mengurangi keinginan-keinginan yang dalam ego kita yang justru akan menimbulkan luka-luka dalam kita berrelasi atau kita bersama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan sebetulnya dalam pemahaman kita belajar dari Kain dan Habel, cerita sejarah kehidupan manusia yang menyimpan kekecewaan itu, yang menyimpan iri hati itu, buahnya tidak baik. Maka tidak ada gunanya bagi kita menyimpannya atau menyembunyikannya karena Tuhan Maha Tahu. Lebih baik adalah dalam kesadaran yang penuh, bagi meditasi, doa, dan firman itu bagian dari membersihkan diri. Tak perlu kita menekannya, tak perlu kemudian kita
marah terhadap diri, yang perlu ada kesadaran kita, kejujuran kita di hadapan Tuhan dan sesama menurut saya penting. Karena kadang-kala kita tidak berani jujur. Kita lebih memilih untuk memakai topeng. Kalau di depan yang lain lebih bagus, di depan yang lain. Tapi menurut saya kejujuran menjadi sangat penting yang dibutuhkan. Kejujuran kita di hadapan Tuhan dan sesama. Dan yang terakhir, menyembuhkan luka batin itu proses, tidak instan. Jadi misalnya malam ini dikhotbahkan atau direnungkan, saya sudah sembuh Pak Pendeta, besok belum tentu. Karena sebetulnya belum betul-betul bersih, belum betul-betul sembuh, itu proses. Nah, nikmatilah proses itu dengan konsisten. Artinya, ketika menjalankan kasih, jangan terpengaruh yang lain. Jadilah termostat, bukan termometer. Termometer kita itu di luar panas, kita sambat di luar ini, kita berupaya untuk kita kemudian diatur. Tapi aturlah segala sesuatu dengan kasih Tuhan. Maka saya yakin di situ akan ada pemulihan, akan ada kembali hadirat Tuhan yang tentunya bisa dirasakan karena kita mengejawantahkan kasih. Karena Allah itu adalah kasih, di mana ada kasih, hadirat Allah sungguh nyata di situ. Selama kita mengedepankan itu, saya yakin apapun akan mampu untuk kita selesaikan dengan sebaik mungkin, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya kira begitu Pak Martin. Oke. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Prasetyo. Besok juga. Malam hari ini firman Tuhan kiranya bisa dapat menjadi berkat untuk kita semua. Saya serahkan kepada pendoa untuk menutup doa penutup. Langsung aja karena tepat jam 21 Pak Pendeta tadi akan pamit, jadi kita langsung aja doa penutup aja, silakan. Kami persilakan. Ini nggak ada doa syafaat, Pak? Iya, langsung aja karena tepat jam 9 tadi sudah Pak Pendeta sudah katakan waktunya sudah tepat. Jadi langsung silakan doa untuk Pak Pendeta sebagai ini, doa untuk kita semua boleh saat ini boleh terlibat dalam Zoom ini supaya kita semua kembali menjadi berkat. Silakan Pak. Saya yang memimpin ya. Baik. Ya, Pak Pendeta silakan. Ya, sekaligus doa penutup. Ya, doa penutup supaya doa berkat juga atau sekaligus berkat aja Pak Pendeta. Baik. Kita bersama akan mengakhiri kebersamaan ini. Mohon maaf karena jam 9 saya juga ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Maka berbagi juga bagian dari hikmat untuk kita saling memahami. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur diberikan waktu dan kesempatan dalam Zoom meeting ini bersama saudara-saudara kami yang walaupun baru pertama kali kami mengenal keberadaan saudara-saudara kami, namun kami meyakini kami dipersatukan dengan kasih Tuhan, tidak lain untuk kami saling menguatkan, saling meneguhkan dalam perjalanan iman kami. Oleh sebab itu yang kami mohon ya Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus, Tuhan menempatkan kami, kiranya kami terus menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata dan kasih-Mu itu dirasakan sehingga mengubah wajah dunia dengan cinta kasih Allah yang penuh dengan rahmat, pengampunan, cinta kasih, sehingga di sana terus ada suasana yang Ini yang bagian mana nih? damai dan agung yang boleh dirasakan oleh siapapun juga. Terkhusus kami mendoakan bagi yang sudah bergabung bersama kami saat ini di Zoom meeting ini, berkatilah ya Tuhan. Kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu, namun kami mendoakan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudara semua, juga keluarga masing-masing, kiranya dalam kasih-Mu, dalam berkat-Mu, dijauhkannya dari segala mara bahaya, dan kiranya apa yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan boleh berhasil adanya. Terlebih di situasi pandemi ini ya Tuhan, kiranya kami juga hadir menjadi orang Kristen yang bijaksana,
mampu menata segala sesuatu dengan baik, sehingga justru kehadiran kami menjadi contoh dan teladan untuk kami menghadapi situasi pandemi ini dan bisa keluar atas berkat dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Terlebih sebentar lagi kami akan mengakhiri bersama ini dan kami juga akan istirahat. Di dalam tiada kesadaran kami, dalam tidur kami, pun kami yakin akan penyertaan-Mu dan kiranya esok kami boleh melihat hari baru pemberian Tuhan dengan badan yang sehat, jiwa yang sehat pula dan spiritual yang lebih prima untuk menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang tidak berkenan ya Tuhan dalam kami bersama di Zoom ini karena masih sadar kami akan keberadaan ego kami, keinginan kami yang jauh dari kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membersihkan, yang menyempurnakan semuanya. Inilah seruan kami kepada Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Sama. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Salam kenal. Silakan kalau ke Jogja suatu saat kalau pandemi sudah